Sejumlah warga ramai-ramai memanfaatkan libur panjang Lebaran 2025 untuk mudik, berkumpul bersama keluarga hingga berwisata ke tempat-tempat hiburan. Momen ini menjadi ajang perputaran uang di berbagai daerah. Selain itu juga tingkat konsumsi domestik menjadi sangat optimal ketika memasuki momentum bulan Ramadan maupun Lebaran. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan senior market analis Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta Utama. Selamat pagi Pak Nafan. Selamat pagi Mbak Anin, selamat pagi Garuda TV. Ya, Pak Nafan, kita sama-sama tahu bahwa sisa libur Lebaran ini tentu masyarakat banyak yang berkunjung ke kerabatnya, kemudian juga ada yang berwisata juga. Nah, dan tentu itu berdampak pada perputaran uang di Indonesia. Selaku senior market analis, bagaimana Anda melihat dampak ekonomi dari meningkatnya aktivitas wisata dan mudik selama libur Lebaran 2025 ini? Oke, ya terima kasih Mbak Anin. Ya. Kalau hemat saya memang sebenarnya kalau kita memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan maupun juga periode Lebaran, memang kita akui terjadinya peningkatan household consumption ya secara optimal. Biasanya ini kalau misalkan kita melihat secara historical dari kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia, ini sebenarnya lebih ke kuartal kedua ya di 2024, kemudian juga 2023, 2022. Sebelumnya itu kan juga biasanya kalau di kuartal kedua itu kan suka optimum ya, selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartalan sebelumnya ya, maupun juga kuartal lainnya begitu. Nah, kalau misalnya jika di tahun ini kan saya melihat kan memang terjadi pergeseran momentum bulan suci Ramadan maupun juga periode Lebaran secara bulanan ya, dimana kalau yang tahun sebelumnya kan itu kan terjadi ini ya pasca bulan Maret. Kalau ini kan kejadian kan di bulan Maret, berarti ini kan otomatis kan semestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi. Misalnya ya itu perkiraan kejadian itu baik itu di kuartal ke-1 maupun juga sebenarnya di kuartal kedua pun juga masih ada harapan bahwasannya kinerja pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih optimal ya di periode tersebut. Kalau misalkan kita melihat dari sisi tingkat daya beli masyarakat kita ya, misalnya kalau selama momentum bulan suci Ramadan maupun juga periode Lebaran itu memang secara historical optimum. Sedangkan kalau misalkan jika saya melihat dari sisi uang beredar M2 di Indonesia ya, kalau secara tren ya, itu kalau saya melihat jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, misalnya ya, itu maupun juga di tahun-tahun sebelumnya, itu pertumbuhan uang beredar di Indonesia memang ini ya, memang terus mengalami uptrend ya, jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya yang memang ini juga menandakan bahwasannya aktivitas terutama ya karena kita didorong oleh household consumption itu memang relatively terus membaik begitu, karena kita juga melihat apalagi kalau misalkan kita melihat dari tingkat inflasi, kalau misalkan jika saya mengukur pada inflasi yang core inflation ya, maksudnya yang core inflation ya, bukan yang headline inflation. Itu kalau core inflation kita juga biasanya juga sejauh ini masih relatively stable di antara range yang ditetapkan oleh Bank Indonesia di antara 2,5 plus minus 1%. Sebenarnya ini juga menandakan bahwasannya tingkat konsumsi rumah tangga tersebut itu juga masih membaik ya, hemat saya demikian. Ya. Baik, Pak Nafan. Berarti secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa hal ini menjadi katalis positif bagi ekonomi Indonesia tentunya ya. Bisa nggak Pak jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana konsumsi domestik di periode Ramadan dan Lebaran dapat berperan sebagai katalis positif bagi ekonomi nasional? Oke, ya kalau misalnya jika tadi seperti yang saya singgung terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ya, kalau misalnya jika kita melihat secara growth rate-nya, itu kalau secara Q on Q ya, biasanya itu kejadiannya itu terjadi di kuartal kedua ya, di kuartal kedua di mana misalnya kalau kita melihat secara di tahun 2021, 2022, 2023 maupun juga 2024 itu kinerja GDP Indonesia secara kuartalan itu biasanya itu lebih optimum di kuartal kedua ya, maksud saya seperti itu ya. Nevertheless kalau misalkan jika kita
melihat di tahun ini di mana terjadi pergeseran lebih awal ya pada penyelenggaraan bulan suci Ramadan, di mana dimulai pada 1 Maret kan biasanya kan ini kan kuartal 1 ya. Berarti ini diharapkan nanti untuk kinerja performa GDP Indonesia secara di kuartal 1 yang biasanya dulu tuh negatif ya misalnya di beberapa tahun sebelumnya ya ya semestinya sih bisa relatively lebih perform jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi memang ini memang yang seperti yang kita harapkan bahwasannya dengan ada momentum bulan suci Ramadan maupun juga periode Lebaran ini ya memang secara historikal aktivitas konsumsi rumah tangga itu memang memang saya pikir memang benar-benar bisa lebih perform secara optimum seperti itu karena kita melihat juga aktivitas belanja masyarakat misalnya di berbagai daerah kalau kita melihat dari bidang pariwisata kemudian juga dari tingkat penyebaran penduduk ya misalnya ya setidaknya itu juga bisa meningkatkan performa daripada pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah jadi seperti itu. Baik, Pak Nafan. Pak Nafan, apa aja sektor-sektor ekonomi yang paling banyak mengalami dorongan positif akibat peningkatan aktivitas mudik dan wisata Lebaran 2025 ini? Oke, memang biasanya sih kalau secara garis besar household consumption yang memang diharapkan bisa melopang pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu karena memang sejauh ini masih relatively konsisten di atas 50% ya seperti itu. Terus kalau misalkan untuk sektor lainnya ya misalnya ya kalau misalnya jika benar-benar terjadi recovery di sini juga terdapat sektor lainnya misalnya terkait dengan mining, manufacturing gitu kemudian juga terkait dengan trade ya dalam hal ini ekspor seperti itu jadi memang kalau menurut saya demikian biasanya sih kalau misalnya jika di dalam aktivitas Lebaran ya maupun juga periode puasa sebelumnya memang consumption memang yang paling berperan penting gitu dalam menopang pertumbuhan ekonomi kita selain jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya seperti itu. Baik Pak Nafan, tadi kita bahas tentang ekonomi Indonesia, sekarang lagi yang booming nih Pak, terkait kebijakan impor yang terbaru oleh Trump, tarif impor. Nah Pak Nafan ini kami juga ingin meminta pendapat Anda nih soal tarif impor Amerika Serikat. Jadi baru saja Presiden Amerika Serikat tentunya mengumumkan tarif resiprokal atau tarif barang impor terhadap Indonesia dan sementara kita ketahui pangsa pasar nilai ekspor barang Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 10,6%. Nomor 2 terbesar setelah ekspor ke Tiongkok. Pertanyaannya seberapa besar dampak kenaikan tarif barang impor yang Indonesia oleh Amerika Serikat ini Pak? Singkat saja. Oke, di sini kalau hemat saya sebenarnya ketika saya melihat bagaimana peran Indonesia dalam rangka mengoptimalisasikan diplomasi ekonomi kita, tentunya kita kan sudah mengantisipasi terkait dengan kebijakan resiprokal tarif yang diterapkan oleh Trump. Kan sebenarnya kan Trump sudah lama mengumumkan pengumuman hal tersebut ya sejak sebelum bulan suci Ramadan dan sebelumnya itu juga Indonesia sebenarnya juga sudah melakukan diplomasi ekonomi misalnya dengan bergabung pada BRICS ya misalnya karena ini kan juga tujuannya kan dalam rangka untuk memperkuat akses pasar kita ya dengan cara meningkatkan kerjasama bilateral, multilateral dengan negara-negara mitra dagang kita. Kemudian juga di sisi lain juga kita juga sebenarnya kalau dalam hal sektor UMKM kita juga memang masih relatively sustainable ya hemat saya seperti itu. Dan juga di sisi lain juga pemerintah juga fokus kepada economic maksudnya securing food sovereignty misalnya dalam hal ini kita fokus ke bagian daripada food and agriculture, tahanan pangan, ya, sehingga saya pikir ini juga bisa untuk menjadikan faktor resilience ya bagi pertumbuhan ekonomi kita karena memang sejauh ini juga pertumbuhan ekonomi kita pun juga
dari tahun ke tahun pun juga masih bisa sustain di kisaran 5% ya hemat saya seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau terkait dengan kebijakan resiprokal tarif ini saya pikir sudah harusnya sih sudah diantisipasi oleh pemerintah Indonesia dalam menerapkan diplomasi ekonomi yang benar-benar adaptif ya. Karena kita juga menganut prinsip politik luar negeri bebas dan aktif seperti itu. Ya, baik, Pak Nafan. Sebenarnya pemerintah mengumumkan 3 langkah ya. Yakni pertama memperluas mitra dagang seperti bergabung dengan BRICS, lalu kedua hilirisasi, dan ketiga juga ada memperkuat daya beli masyarakat nih. Salah satunya dengan rencana membuat koperasi Desa Merah Putih. Menurut Anda seberapa jitu nih langkah strategis pemerintah Indonesia saat ini? Ya memang kalau terkait dengan pembentukan koperasi Merah Putih ini kan tujuannya kan untuk semakin memperkuat UMKM Indonesia ya, kalau hemat saya, agar supaya bisa menghadapi terkait dengan uncertainties ya, seperti misalnya dampak penerapan perang tarif atau resiprokal tarif dari Trump, di mana hal tersebut tentunya juga merupakan salah satu bagian yang memang benar-benar bisa ya masuk yang potensial dalam hal menghambat pertumbuhan ekonomi global begitu. Tapi kan setidaknya dengan adanya resiliensi daripada sektor UMKM ini kan juga bisa membantu menopang daripada pertumbuhan ekonomi kita. Di sisi lain juga tadi trade partnership memang sudah dilaksanakan ketika Indonesia bergabung dengan BRICS ya, untuk memperkuat mitra dagang misalnya dengan India, dengan Tiongkok maupun juga dengan India yang menjadi powerhouse bagi pertumbuhan ekonomi global seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan ini ya, food and agriculture itu kan juga termasuk salah satu cara ya dalam mereduksi ketergantungan impor ya hemat saya, serta juga memperkuat resiliensi daripada ketahanan pangan secara nasional seperti itu. Pak Nafan, terakhir nih Pak, apakah mungkin pemerintah Amerika Serikat membatalkan atau merevisi kebijakan tarif impor ini? Ya sebenarnya kalau menurut saya ini juga tergantung dari diplomasi ekonomi kita ya, maupun juga single track and multi track diplomasi yang kita bangun. Kita kan adaptif ya dalam menjalankan strategi diplomasi tersebut ya. Misalnya kalau kepentingannya bisa inline, misalnya antara kepentingan nasional Indonesia maupun juga kepentingan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat juga menerapkan prinsip atau visi daripada America First policy ya, sehingga dan demikian mungkin saja nanti akan ada renegosiasi ulang ya terkait dengan penerapan resiprokal tarif tersebut begitu kan. Dulu aja misalnya Indonesia bisa mendapatkan benefit dari penerapan General System of Preference ya dari United States begitu ya sebelum dan itu sebenarnya juga pada waktu itu kan juga membuat neraca perdagangan kita dan Amerika Serikat kan juga berhasil mengalami surplus bertahun-tahun seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nafan. Kita telah berdiskusi terkait dengan permasalahan impor ini, juga tentang ekonomi Indonesia saat Lebaran 2025 ini. Terima kasih Pak Nafan telah bergabung bersama kami di Laporan 8 Pagi Garuda TV. Ya, makasih. Sukses selalu Garuda TV.